Bab 2766 ini semua jebakan. Begitu perjanjian perjudian ditandatangani, Heliansa melompat ke atas panggung dengan tidak sabar. Anak-anak, siapa di antara kalian yang mau ke sini dan biarkan aku bersenang-senang? Pada saat ini, dia menahan amarah di dalam hatinya, hanya menunggu pihak lain naik ke panggung dan melampiaskannya. Senyum Yu Mao Chun yang awalnya ramah kini berubah sangat dingin, siapa yang akan datang? Aku akan melakukannya. Setelah Ye Bufan mengatakan itu, dia melompat ke udara dan melompat langsung ke atas panggung. Yu Mao Chun tertegun sejenak, lalu ia menampakkan senyum ganas. Awalnya saya berpikir bahwa Su Ling Suang adalah yang terkuat di sini, dan dialah yang seharusnya bermain. Namun, dia tidak menyangka Ye Bufan akan turun langsung ke lapangan, yang mana akan menjadi kesempatan sempurna untuk membunuhnya secara langsung, yang mana akan dianggap sebagai balas dendam yang tuntas dan membangun gengsi geng Haisa. Meskipun Ye Bufan tidak menyembunyikan auranya, apa yang dia tunjukkan hanyalah tahap awal Mahayana. Sebagai pemimpin sekte jiwa laut, Heliansa terkenal di Pulau Surga. Dia berada pada tahap awal melampaui kesengsaraan dan merupakan orang yang sangat kuat. Ketika dua orang berdiri bersama, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. Melihat pemuda ini tidak mengirimkan Su Ling Suang yang terkuat melainkan malah turun ke lapangan sendiri, orang-orang di sekitarnya tiba-tiba menjadi gempar. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar mengira dirinya seorang master. Bukankah dia sedang mencari kematian? Menurutku dia terobsesi dengan kecantikan dan tidak bisa membaca arah. Seperti yang diduga, nafsu adalah pedang yang menggantung di atas kepala seseorang. Sepertinya bocah ini telah kehilangan jiwanya sepenuhnya dan sebenarnya mencari kematian. Belasan biksu wanita yang baru saja diselamatkan sangat gugup sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa, takut nasib mereka akan berubah jika mereka tidak berhati-hati. Sebaliknya, Qin Biao, Su Ling Suang dan yang lainnya sangat tenang. Lagi pula, mereka telah menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bahwa pria ini telah menciptakan banyak sekali mukjizat. Saya tahu bahwa karena dia berani naik panggung, dia pasti yakin akan menang. Di atas ring, Heliansa tertegun sejenak dan kemudian dia tertawa, matanya penuh dengan niat membunuh yang kejam, seolah-olah seekor serigala lapar sedang menatap seekor domba. Di tengah diskusi di sekitarnya, Ye Bufan melangkah ke atas panggung, tetapi ekspresinya sangat gugup. Dia menelan ludah dan berkata, bisakah kita bahas ini? Heliansa melangkah selangkah demi selangkah, sambil merentangkan tangan seukuran kaserolenya. Menurutnya, saat dia melangkah ke atas ring, nyawa lawan sudah ada di tangannya. Sedikit ejekan kejam terpancar di wajahnya, katakan padaku, apa yang ingin kau bicarakan denganku? Haruskah aku memenggal kepalamu terlebih dahulu atau mematahkan anggota tubuhmu terlebih dahulu? Aku membiarkanmu memilih satu. Ye Bufan sangat gugup. Melihat Heliansa semakin dekat, dia mundur selangkah demi selangkah. Baiklah, jangan lakukan apapun dulu. Aku akan memberimu uang. Selama kau mengaku kalah, aku akan memberimu 100.000 batu roh berkualitas tinggi. Setelah dia mengatakan ini, terdengar tawa dari para penonton. Tidak heran anak ini begitu berani melompat ke atas panggung. Ternyata ini adalah idenya. Sayang sekali dia salah paham. Dia adalah pemimpin sekte jiwa laut, jadi bagaimana dia bisa peduli dengan 100.000 batu roh berkualitas tinggi? Terlebih lagi, geng Haisa mempertaruhkan 100 tungku dan kuali kelas atas, dan nilai ini saja jauh melampaui ukuran 100.000 batu roh kelas atas. Heliansa tertawa dan berkata, "Nak, jika kau berani menyentuh orang-orang sekte jiwa lautku, kau akan mati. Apakah kau pikir 100.000 batu roh berkualitas tinggi dapat membeli nyawamu?" Dia sangat menikmati sensasi bermain kucing-kucingan dan tikus, dan tidak terburu-buru mengambil tindakan. Sebaliknya, dia melangkah maju selangkah demi selangkah, seolah-olah setiap tendangan dapat mengejutkan pihak lain. Ye Bufan mundur dengan gugup, namun tak lama kemudian dia mencapai tepi arena, punggungnya bersandar pada pagar pembatas, tidak dapat mundur lebih jauh lagi. Baiklah, mari kita bernegosiasi. 200.000 batu roh kelas atas, 500.000, aku akan memberimu 1 juta. Melihat Heliansa semakin dekat,
dia terus menaikkan harganya, dan suaranya sedikit bergetar. Wah, kamu memang kaya raya, tetapi jika aku membunuhmu, semua uangmu akan menjadi milikku. Heliansa tersenyum muram, lalu dia mengulurkan tangan besarnya dan meraihnya. Pada saat ini, dia sudah kegirangan. Membunuh anak laki-laki di depannya adalah cara untuk melampiaskan amarahnya. Pada saat yang sama, Anda juga dapat meraih sejumlah besar batu roh yang kaya, yang juga merupakan keuntungan yang tak terduga. Adapun kekuatan lawan, dia sama sekali mengabaikannya. Dia baru berada pada tahap awal Mahayana dan dia begitu takut hingga dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menjadi ancaman baginya. Karena itu, gerakannya sangat santai dan dia bahkan tidak menggunakan setengah dari kekuatannya. Menurut idenya, ia akan menangkap lawan terlebih dahulu, lalu mematahkan tulangnya satu persatu, lalu memenggal kepalanya setelah ia merasa cukup melampiaskannya. Namun betapa terkejutnya dia tidak menangkap apapun. Ye Bufan yang tadi memperlihatkan ekspresi ketakutan, tiba-tiba menghilang. Ini, Heliansa tertegun sejenak. Itu benar-benar tidak terduga. Dia tidak pernah menyangka pihak lain akan lari tepat di bawah hidungnya. Pada saat ini, gelombang energi sejati datang dari belakang. Oh tidak, aku tertipu. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa semua yang baru saja dilakukan Ye Bufan hanyalah akting, yang dimaksudkan untuk membuatnya meremehkan musuh. Akan tetapi, apapun yang terjadi, dia juga merupakan orang kuat di masa kesengsaraan, sehingga dia siap menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindari serangan itu. Tetapi pada saat itu, kepala saya terasa sakit tajam, diikuti pusing. Sialan, itu sebenarnya teknik kesadaran spiritual. Heliansa kemudian teringat bahwa Ye Bufan mengetahui teknik kesadaran spiritual, dan itulah yang dialami Wu Laoliu sebelumnya. Namun, sudah terlambat. Meskipun pusing akibat pisau spiritual itu hanya sementara, itu sudah cukup untuk menentukan hasil pertempuran. Ye Bufan menendang pantatnya dengan keras, menendangnya seperti bola. Saat Heliansa tersadar dan menenangkan diri, dia sudah berada 100 meter dari arena. Wah, beraninya kau menipuku. Aku harus membunuhmu hari ini. Heliansa hampir gila karena marah. Dia tidak hanya kalah taruhan yang pasti akan dimenangkannya, tetapi dia juga ditendang di depan umum. Bagaimana mungkin dia, sebagai pemimpin sekte, menghadapi orang-orang di masa mendatang? Melihatnya berlari menuju ring dengan niat membunuh, Ye Bufan berdiri di sana dengan senyum di wajahnya, tidak menunjukkan kepanikan sama sekali. Tuan Helian, berhenti. Sesosok tubuh melintas, dan Yu Maochun berdiri di depan Heliansa. Jangan impulsif. Menurut aturan taruhan, Anda sudah kalah. Kalimat ini bagaikan seember air dingin yang dituangkan ke atas kepalanya, langsung menenangkan Heliansa yang sedang marah. Menurut aturan Paradise Island, begitu Anda meninggalkan ring, Anda akan kalah. Sekarang permainannya sudah berakhir, jika dia bergegas untuk mengambil tindakan lagi, dia pasti akan menghadapi hukuman berat dari petugas penegak hukum. Dasar bocah jahat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkeringat dingin ketika memikirkan hal ini. Alasan mengapa pihak lain menendangnya adalah untuk memprovokasi dia. Sebelumnya, kamu membuat dirimu memandang rendah orang lain, dan kemudian kamu membuat dirimu marah. Ini adalah jebakan yang dipasang satu demi satu. Baru saat itulah dia menyadari bahwa pemuda di depannya jauh lebih kuat dari yang dia duga. Ye Bufan berdiri di atas panggung, diam-diam merasa kasihan. Dia memang mempunyai ide untuk memprovokasi Heliansa dan kemudian membunuhnya dengan bantuan para penegak hukum. Namun sayang rencananya digagalkan oleh si rubah tua Yu Maochun. Biasanya, dengan kemampuannya, tidak akan terlalu sulit untuk membunuh orang kuat di tahap awal kesengsaraan. Namun di Paradise Island, dia samar-samar merasa bahwa dirinya diawasi sepanjang waktu. Dalam kasus ini, semakin sedikit kartunya yang terekspos, semakin baik. Justru karena inilah dia menggunakan sedikit trik sebelumnya dan memecahkan masalah Heliansa dalam satu gerakan. Meskipun lawannya tidak jatuh pada akhirnya, dia tetap memenangkan permainan. Dia memandang penegak hukum di sebelahnya sambil tersenyum. Tuan penegak hukum, apakah sudah waktunya mengumumkan hasilnya? Bab 2767 Ancaman Yu Maochun.
Paradise Island menganjurkan keadilan dan kesetaraan, setidaknya untuk saat ini. Penegak hukum yang bertugas di meja judi tidak ragu sama sekali dan segera mengumumkan bahwa Ye Bufan telah menang. Sampai saat ini para penonton masih linglung. Menurut pemikiran semua orang sebelumnya, bahkan jika pertempuran berakhir dengan cepat, pemuda itu harusnya menjadi pecundang. Tetapi sekarang hasilnya sudah keluar, yang mana merupakan hal yang berkebalikan dari apa yang mereka harapkan. Ye Bufan benar-benar mengalahkan pemimpin sekte jiwa laut Helian Sa, dan dia hanya menggunakan satu gerakan. Dengan kata lain, pemuda itu memenangkan taruhan dan mengalahkan geng Haisa. Mulai sekarang, 100 tungku dan tripod yang luar biasa indah itu semuanya menjadi miliknya, dan dia dikelilingi oleh tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meskipun mereka iri, mereka juga sangat jelas tentang konsekuensi menyinggung geng Haisa dan sekte Haihun pada saat yang sama. Mereka takut pemuda ini akan mengalami masa sulit di masa mendatang. Ye Bufan mengabaikan reaksi orang lain dan datang ke Yu Mao Chun dengan gembira, "Bos Yu, maafkan aku, kali ini aku menang." Meskipun dia kalah taruhan dan membayar 100 tungku sekaligus, yang merupakan kerugian besar, Yu Mao Chun masih memiliki senyum hangat di wajahnya. "Adikku pemberani, banyak akal, dan pandai bersembunyi. Aku tak bisa berkata apa-apa saat kalah. Tapi kurasa adikku tidak akan tinggal lama di Pulau Surga. Aku yakin kita akan segera bertemu lagi." Setelah berkata demikian, tatapan mata yang ganas terpancar di matanya, lalu dia berbalik dan pergi bersama Wu Laoliu dan anak buahnya. Helian Sa juga melotot tajam padanya, lalu mengikuti dari belakang dan pergi. Xiao Xing berlari sambil membawa konsol game dan bertanya, "Kakak Ye, apakah orang tua itu mengancam kita?" Ye Bufan mengangguk. Yu Mao Chun benar-benar marah dan malu sekarang. Maksudnya ialah dia tidak berani mengambil tindakan di Paradise Island, tetapi akan selalu ada hari di mana dia akan keluar. Su Lingsuang berkata dengan gugup, "Suamiku, apa yang harus kita lakukan?" Ye Bufan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, akan selalu ada jalan ketika saatnya tiba. Kita akan memikirkan jalannya nanti." Meskipun Yu Mao Chun adalah orang kuat di tahap akhir kesengsaraan, dia juga memiliki beberapa kartu yang belum digunakan di tangannya, jadi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Tugas yang paling mendesak sekarang adalah memecahkan masalah para pembudidaya wanita di depannya ini. Saat penegak hukum mengumumkan kemenangan Ye Bufan, 100 kuali tungku yang dibawa kembali oleh geng Haisa semuanya sangat gembira hingga mereka menangis. Meskipun saat ini mereka tidak memiliki gambaran tentang asal-usul pemuda ini, tetapi itu masih 100 kali lebih baik daripada jatuh ke tangan para setan itu. Sekitar selusin kultivator wanita yang diminta Ye Bufan untuk datang sebelumnya akhirnya menghilangkan kekhawatiran mereka dan akhirnya lolos dari cengkeraman geng Haisa. Wen Susu menatap Ye Bufan, dengan tatapan aneh di matanya. Dia berjalan mendekat dan membungkuk dengan anggun. Susu berterima kasih kepada Tuan Muda Ye atas kebaikannya. Para kultivator wanita lainnya mengikuti di belakang dan membungkuk pada Ye Bufan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. "Terima kasih, Tuan, atas kebaikan hati Anda yang luar biasa." Mereka semua tahu betul bahwa jika bukan karena pemuda di depan mereka yang datang untuk menyelamatkan, masa depan mereka akan menjadi bencana. "Bangunlah, ini hanya bantuan kecil. Tidak ada apa-apanya." Ye Bufan melambaikan tangannya. Dia benar-benar tidak menganggap serius masalah ini. Yu Mao Chun menepati janjinya dan mencabut semua pembatasan pada 100 orang tersebut sebelum pergi. Ia menambahkan, "Kalian semua bebas sekarang dan dapat meninggalkan tempat ini kapan saja." Menurutnya, tingkat kultivasi terendah di antara wanita-wanita di depannya adalah pada tahap void. Begitu pembatasan itu dicabut, mereka akan dapat melindungi diri mereka sendiri dan mereka tidak perlu lagi mengikutinya. "Jika kau mau, kau bisa tinggalkan saja Pulau Paradise dan kembali ke tempat asalmu." Tetapi setelah kata-kata itu diucapkan, lebih dari 100 praktisi wanita yang hadir berdiri di sana tanpa bergerak, dan tidak seorang pun pergi. Ye Bufan sedikit terkejut, "Kenapa? Kalian semua tidak ingin pergi?" Qin Biao melangkah maju dan berkata, "Ye Yixian, bukannya kita tidak ingin pergi, tapi kita memang tidak bisa pergi."
Kita tidak tahu di mana letak pulau surga di Laut Iblis, dan kita tidak bisa menemukan jalan kembali jika kita keluar. Selain itu, mengingat kebrutalan geng Haisa, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Begitu kita meninggalkan pulau surga, mereka akan segera mengambil tindakan, dan kemudian kita hanya akan tertangkap lagi. Dia pernah menjadi anggota Tungkus sebelumnya, jadi dia mengetahui pikiran semua orang dengan sangat baik, dan kata-katanya tepat sasaran, dan yang lainnya mengangguk setuju. Ye Bufan sedikit mengernyit. Segalanya agak rumit, tetapi karena dia sudah menawarkan bantuannya, dia tidak bisa meninggalkan orang-orang ini begitu saja. Bagaimana kalau begini? Semua orang kembali ke penginapan bersamaku dulu. Kita akan berdiskusi perlahan tentang bagaimana cara pergi. Jadi dia membawa para pembudidaya wanita ini kembali ke penginapan, menarik perhatian banyak orang di sepanjang jalan. Di pulau surga ini, pembudidaya setan, pembudidaya hantu, dan bahkan monster dapat terlihat di mana-mana, tetapi ini adalah pertama kalinya melihat seorang pria berparade dengan lebih dari 100 wanita. Lagi pula, masing-masing wanita ini secantik bunga. Su Lingsuang, Sui Yueli, dan Wen Susu adalah satu dari sejuta wanita cantik. Mustahil bagi mereka untuk tidak menarik perhatian. Setelah kembali ke penginapan, Ye Bufan langsung memanggil pemilik penginapan, melemparkan sejumlah besar batu roh untuk memesan seluruh penginapan, dan mengatur agar para kultivator wanita ini bisa menginap. Setelah semuanya diatur, Ye Bufan membawa Qin Biao dan yang lainnya ke kamarnya, dan juga memanggil Wen Susu. Setelah memasuki ruangan, dia berkata kepada Sui Yueli, "Peri Sui, silakan pergi dan lakukan statistik untuk mengetahui tingkat kultivasi semua orang. Sekarang setelah ada lebih dari 100 kultivator wanita berkumpul bersama, penting untuk mengetahui kekuatan mereka secara keseluruhan." Sui Yueli setuju dan meninggalkan ruangan, dan Ye Bufan mulai membantu Qin Biao mencabut larangan itu. Sebelum dia sempat bergerak, Wen Susu berkata, "Tuan Ye, ini adalah larangan khusus untuk geng Haisa. Jika Anda mencoba melanggarnya dengan paksa, Anda mungkin akan langsung mati." Sebagai seseorang yang terlibat, dia sangat jelas tentang metode pembatasan Haisa Gang. Meskipun dia lahir di King Mengsai, salah satu dari 3 sekte suci utama, dan dapat dikatakan berpengetahuan luas dan berpengalaman, dia masih belum mampu menembusnya. "Jangan khawatir, saya seorang dokter. Itu hanya pembatasan, tidak ada apa-apanya." Setelah Ye Bufan mengatakan ini, dia mengeluarkan beberapa hembusan angin dari jari-jarinya, dan kemudian aura Qin Biao meningkat pesat, seolah-olah dia telah memulihkan tingkat kultivasinya sebelumnya. Wen Susu awalnya sangat tenang, tetapi saat ini dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa batasan secanggih itu dapat dicabut hanya dengan lambaian tangannya. Bahkan Yu Mao Chun tidak secepat itu. Qin Biao sangat gembira setelah melanggar batasan tersebut, lalu berbalik dan berkata, "Peri Wen, dalam hal keterampilan medis, tidak ada seorang pun di seluruh benua Kunlun yang dapat dibandingkan dengan Dr. Ye, jadi batasan ini tidak ada apa-apanya." Pada saat ini, Sui Yueli masuk dari luar, "Dr. Ye, saya sudah mengetahui situasinya. Selain saya dan guru, total 112 orang diselamatkan dari geng Haisa kali ini. Peri Wen berada di tahap penyeberangan kesengsaraan. 60 orang berada di tahap Mahayana, 10 diantaranya berada di puncak Mahayana, dan 61 lainnya berada di tahap Void." Ye Bufan mengangguk. Dengan begitu banyak orang kuat yang digabungkan, kekuatan mereka telah jauh melampaui Sekte Bintang 9 di 5 negara bagian. Namun, ini adalah Laut Iblis, dan mereka masih jauh dari cukup untuk melawan geng Haisa. Wen Susu berkata, "Tuan Muda Ye, jika kita ingin pergi dari sini, kekuatan itu penting, tetapi yang terpenting adalah dapat menemukan peta laut. Jika tidak, tanpa arah, Anda tidak akan bisa maju meskipun Anda sangat kuat." Petik 2. Ye Bufan menatapnya, "Apakah geng Haisa punya peta laut?" Petik 2. Bab 2768, hanya dengan merampas. Wen Susu berkata, "Saya tidak tahu detailnya, tetapi saya rasa seharusnya ada. Saya tidak bisa memastikan apakah ada orang dari tempat lain yang pergi ke Tianxiongsu. Kalau tidak, mereka tidak akan membawa kita ke sini."
Pada titik ini, Qin Biao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Peri Wen, bagaimana kamu bisa jatuh ke tangan geng Haisa?" Secara umum, Wen Susu adalah orang suci King Mengzai, jenius seni bela diri yang paling disegani di sekte tersebut. Bahkan jika Yu Maochun mengambil tindakan sendiri, dia tidak mungkin membawanya ke sini. Saya datang ke sini untuk mencari pengalaman. Ketika saya melewati provinsi Tianxiong, saya mendengar bahwa seseorang di Laut Iblis telah memasang perangkap untuk melukai para kultivator manusia, jadi saya ingin pergi dan melihatnya. Saya tidak menyangka akan bertemu Yu Maochun. Bagaimanapun, ada jarak antara dia dan saya akhirnya dibawa ke sini dengan kultivasi saya yang tersegel. Ekspresi Wen Susu selalu tenang ketika berbicara, termasuk ketika dia bercerita tentang pengalamannya sendiri. Tampaknya tidak ada yang dapat menyebabkan emosinya berfluktuasi. Ye Bufan berkata, "Kalau begitu, satu-satunya cara bagi kita untuk mendapatkan peta laut adalah dari geng Haisa. Seberapa banyak yang kau ketahui tentang geng Haisa? Seberapa kuat mereka?" Wen Susu berkata, "Setelah kami dibatasi, geng Haisa tidak waspada, tetapi kami berhasil memperoleh banyak informasi. Yang terkuat di antara mereka adalah pemimpin geng Yu Maochun, yang berada di tahap akhir kesengsaraan. Ada juga dua wakil pemimpin geng yang merupakan tangan kanannya. Salah satunya adalah Qin Wuxiang, yang berada di tahap tengah kesengsaraan. Yang lainnya adalah Qin Wuyu, yang juga telah mencapai tahap awal kesengsaraan." Dia berhenti sejenak, "Jika kita ingin mendapatkan peta laut dari geng Haisa, kita hanya bisa memikirkan cara lain. Mengandalkan kekuatan untuk merebutnya jelas tidak mungkin. Belum lagi yang lain, tidak ada dari kita yang bisa menandingi Yu Maochun sendirian." Setelah dia mengatakan ini, orang-orang di ruangan itu terdiam. Memang demikianlah halnya. Tingkat kultivasi tertinggi di pihak mereka hanya pada tahap awal kesengsaraan, yang jauh lebih rendah daripada tahap kesengsaraan akhir. Ye Bufan tersenyum tipis, "Selain merampok, apakah kita punya cara lain?" Wen Susu berkata dengan enteng, "Benar juga. Tapi tidak peduli kita berada di masa kesengsaraan atau masa Mahayana, kita tidak bisa dibandingkan dengan yang lain, jadi apa yang bisa kita gunakan untuk merampok? Jangan khawatir, hanya karena kita tidak cukup kuat sekarang, bukan berarti kita tidak akan cukup kuat di masa depan." Ye Bufan berkata, "Kekuatan tidak hanya tercermin dalam kultivasi seni bela diri, tetapi juga dalam banyak hal lainnya." Wen Susu sedikit mengernyit dan tidak berkata apa-apa, tetapi semua orang bisa melihat ketidaksetujuan di matanya. Menurutnya, Ye Bufan hanya menerima begitu saja. Dalam dunia kultivasi, kekuatan selalu dihormati. Bila kultivasi seseorang tidak cukup baik, yang lain hanya omong kosong belaka. Su Lingsuang tidak berpikir demikian, dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Suamiku, apakah kamu punya solusi?" Ye Bufan mengangguk, "Solusinya sangat sederhana. Karena kultivasi kita belum cukup, mari kita tingkatkan sesegera mungkin." Pada titik ini, dia menatap Wen Susu lagi, "Jika aku meningkatkan kultivasimu ke tahap tengah kesengsaraan, dan 10 Master Mahayana Puncak akan dipromosikan ke tahap awal kesengsaraan. Yang lain juga akan dipromosikan satu tingkat. Bisakah kekuatan ini melawan geng Haisa?" Wen Susu sedikit tercengang, "Apa kau bercanda? Butuh waktu setidaknya 10 tahun bagi begitu banyak dari kita untuk naik satu level. Kau punya begitu banyak batu roh, bisakah kau tinggal di pulau surga begitu lama? Bahkan jika kau punya begitu banyak batu roh di sakumu, itu tidak pasti. Pada levelku, jika aku ingin menerobos ke tahap tengah kesengsaraan, itu tergantung pada keberuntungan. Siapa yang tahu kapan itu akan terjadi? Mungkin 2 atau 3 tahun, atau mungkin 30 atau 20 tahun, tidak ada yang bisa memastikannya." Saat dia berbicara, pandangannya terhadap pria di depannya telah banyak berubah. Awalnya ia mengira bahwa dia adalah seorang pemuda yang banyak akal dan berpendidikan tinggi, tetapi ia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang pria gila yang aneh. Ye Bufan tersenyum tipis, "Aku tidak bercanda, dan itu tidak akan memakan waktu lama. Aku dapat membantu kalian semua naik ke level berikutnya hanya dalam 3 hari. Yang lain tidak dapat mengatakan kapan kultivasi mereka akan meningkat, tetapi aku bisa, karena aku adalah peri medis."
Kali ini Wen Susu tidak mengatakan apa-apa. Bukannya dia mempercayainya, tetapi dia terlalu malas untuk membantah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin. Ye Bufan mengabaikan reaksinya. Dia sudah mempunyai rencana lengkap dalam benaknya dan dia hanya perlu melanjutkan sesuai dengan idenya sendiri. Ayo, kita mulai sekarang. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan keluar ruangan, diikuti Xiao Xing, Su Lingsuang dan yang lainnya. Wen Susu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengikutinya. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan pria ini. Ye Bufan tiba di halaman, memanggil semua orang, dan kemudian membagi-bagi ruangan sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Dia tidak memberitahu semua orang rencananya secara spesifik, tetapi hanya meminta semua orang untuk kembali ke kamar dan menunggu. Sekarang, para pembudidaya wanita yang diselamatkan ini sepenuhnya berterima kasih kepadanya dan mematuhi perintahnya. Tidak seorang pun mengajukan pertanyaan dan mereka kembali ke ruangan seperti yang diinstruksikan. Ye Bufan memilih ruangan pertama dan masuk ke dalamnya. Di sana tinggal 10 kultivator wanita yang berada di puncak tahap Mahayana. Setelah semua orang memasuki ruangan, dia melawan dan mengucapkan 3 larangan berturut-turut untuk mengisolasi kesadaran spiritual. Sekarang semua yang dilakukannya adalah rahasia dan tidak boleh diketahui orang lain. Wen Susu berdiri di dekatnya, ekspresi terkejut tampak di wajahnya. Sebagai orang suci King Mengzai dan murid terkemuka gerbang suci, dia masih memiliki beberapa visi dasar. Dia bisa tahu sekilas bahwa batasan di depannya itu luar biasa. Dia takut bahkan tetua yang paling ahli dalam formasi di sekte itu tidak akan mampu mengaturnya, tetapi orang di depannya dapat melakukannya dengan mudah. Sebagai orang suci gerbang suci, dia selalu memiliki hati yang bangga dan selalu percaya bahwa dirinya adalah jenius seni bela diri yang paling luar biasa. Akan tetapi, sejak ia bertemu dengan pemuda ini, daya ingatnya semakin segar satu demi satu. Dalam hal kultivasi, dia mampu mengalahkan Helian Sa, jadi meskipun dia lebih buruk darinya, perbedaannya tidak akan banyak. Selain itu, ia memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan dengan mudah melanggar batasan pada Qin Biao. Pertunjukan di hadapannya membuatnya menatapnya dengan mata baru lagi. Dia adalah ahli formasi, dan memiliki level yang sangat tinggi. Pada saat ini, Wen Susu bahkan memiliki sedikit keraguan. Mungkinkah apa yang baru saja dikatakannya itu benar? Namun kemudian dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Membantu lebih dari 100 kultivator untuk naik satu level dalam 3 hari mungkin adalah sesuatu yang bahkan para dewa tidak dapat lakukan. Ye Bufan mengabaikan pikirannya. Setelah menjelaskan tujuannya, dia mengeluarkan 10 pil Tiancheng dan membagikannya kepada 10 kultivator di depannya. Orang-orang ini menelan pil itu tanpa keraguan. Ye Bufan mengeluarkan jarum perak dan membantu ke-10 orang itu membersihkan meridian mereka dan menyerap kekuatan obat mujarab sesuai dengan kondisi mereka yang berbeda. Gerakannya halus dan alami. Wen Susu berdiri di dekatnya, matanya berbinar-binar penuh keheranan, dan dia punya firasat samar dalam hatinya bahwa pria ini tampaknya mampu menciptakan keajaiban. Sekitar 1 jam kemudian, aura kultivator wanita yang menduduki peringkat pertama tiba-tiba melonjak, mencapai puncaknya dalam sekejap, dan secara mengejutkan mencapai tahap awal kesengsaraan. Ini, Wen Susu adalah orang yang tenang, dan dia tidak akan mengubah warnanya bahkan jika gunung Tai runtuh di depannya. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika melihat pemandangan di depannya. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar berhasil. Bagaimana ini dilakukan? Keterampilan medis luar biasa seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan hal ini. Kultivator wanita itu baru permulaan, dan setelahnya, yang lain juga membuat terobosan satu demi satu. Kurang dari setengah jam berlalu di antara keduanya, dan kultivator wanita terakhir juga berhasil mencapai tahap awal kesengsaraan. Hanya dalam waktu kurang dari 2 jam, 10 pria kuat di tahap awal kesengsaraan muncul di ruangan itu. Bab 2769, berjalan dengan tembok. Merasakan aura kuat orang-orang ini, Qin Biao dan Sui Yueli sama-sama terkejut sekaligus iri. Latihan Wen Susu istimewa, dan bagian yang paling kuat adalah kondisi pikirannya. Bahkan saat dia jatuh ke tangan Geng Haisa sebelumnya,
dia tetap tenang. Tetapi sekarang dia tidak dapat menahan perasaan sedikit tersentuh di hatinya. Kekuatan keterampilan medis pria ini benar-benar di luar dugaannya. Su Lingxuang jauh lebih tenang. Bagaimanapun, dia telah melompat dari tahap fusi ke tahap kesengsaraan. Sebagai perbandingan, kemajuan yang dilakukan orang-orang ini tidak ada apa-apanya. Ye Bufan mencabut semua jarum perak yang telah ditusukkannya dan menghela napas panjang. Kami berterima kasih kepada Tuan Ye atas kebaikan hatinya yang luar biasa. 10 orang di depannya berlutut, masing-masing dari mereka meneteskan air mata rasa terima kasih. Sebagian dari mereka merupakan penguasa suatu wilayah, sebagian merupakan tetua suatu sekte, bahkan ada yang menjadi pimpinan suatu sekte. Betapapun terhormatnya statusnya sebelumnya, saat ini yang dia rasakan hanya rasa syukur dan kekaguman dalam hatinya. Sebagai orang-orang kuat di puncak Mahayana, mereka tentu tahu betapa sulitnya memasuki masa kesengsaraan. Banyak orang yang tidak dapat menembus ambang batas ini sepanjang hidupnya. Pria di depan mereka tidak hanya menyelamatkan mereka dari cengkeraman kematian, tetapi juga membantu mereka mewujudkan keinginan seumur hidup mereka. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya kelahiran kembali. Baiklah, bangun. Tugasmu selanjutnya adalah mengkonsolidasikan kultivasimu secepat mungkin. Ye Bufan melambaikan tangannya dengan santai, aku akan mengajarimu serangkaian keterampilan lain untuk menyembunyikan wilayahmu. Selama periode ini, kamu tidak boleh membiarkan siapapun menyadari perubahanmu. Ke-10 orang itu mengangguk satu demi satu. Sekarang mereka mematuhi perintah Ye Bufan tanpa keraguan. Ye Bufan mengajari mereka teknik untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya, lalu berbalik dan berjalan keluar ruangan. Namun, saat saya baru saja keluar pintu, saya tiba-tiba merasa pusing dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan berpegangan pada dinding di samping saya. Saat itu, dia pucat, lemah, dan lapisan tipis keringat dingin mengucur dari dahinya. Su Lingxuang yang berada tepat di sampingnya segera mengulurkan tangan untuk menopangnya. Suamiku, ada apa denganmu? Tidak apa-apa, aku hanya menghabiskan terlalu banyak energi. Ye Bufan melambaikan tangannya. Dia baru saja membantu 10 orang melewati masa kesengsaraan dalam waktu yang sangat singkat. Konsumsi kekuatan mental dan energi sejati sangat besar. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat mengatasinya. Setelah berkata demikian, dia mengulurkan tangan dan melemparkan pil pemulihan ke dalam mulutnya, kemudian mengambil sebotol mata air bergizi dan meminumnya dalam tegukan besar. Mata air yang Shen pada dasarnya merupakan benda spiritual dari langit dan bumi, dan memiliki pengaruh kuat dalam memulihkan kekuatan mental. Hanya dia yang bersedia menggunakannya sebagai air minum. Namun, pengaruhnya juga sangat signifikan. Hanya setelah beberapa kali tarikan napas, energi sejati dan kekuatan mental dalam tubuhnya telah pulih sepenuhnya. Ayo, mari kita lanjutkan. Setelah mengatakan ini, Ye Bufan mendorong pintu kamar sebelah dan masuk. Di belakangnya, 2 pelayan dari penginapan berbisik-bisik di kejauhan. Siapa orang ini? Apakah dia mencoba bunuh diri? Dia punya banyak wanita, apakah dia akan memanfaatkan mereka semua hari ini? Aku sangat iri. Aku belum pernah melihat begitu banyak wanita cantik dalam hidupku. Mereka semua kelas atas. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Itu juga tidak akan berhasil. Tidakkah kau pernah mendengar bahwa nafsu itu seperti pedang yang tergantung di atas kepalamu? Tidakkah kau lihat bahwa dia harus berpegangan pada dinding untuk berjalan keluar tadi? Tidakkah kau lihat bahwa dia baru saja minum obat? Kurasa orang ini akan kehabisan tenaga cepat atau lambat. Kedua pria itu berada di penginapan. Mereka telah bertemu berbagai macam orang selama bertahun-tahun dan secara alami menggolongkan Ye Bufan sebagai orang mesum. Tapi itu bukan kesalahan mereka. Keluar dari ruangan yang penuh wanita cantik, tampak pucat dan bersandar ke dinding, siapapun hanya akan memiliki satu pikiran. Ye Bufan tidak tahu hal ini. Di ruang kedua terdapat 12 orang kultivator pada tahap Mahayana akhir. Meskipun tingkat budidayanya berbeda, prosedur dasarnya sama persis seperti sebelumnya. Sekitar 1 jam kemudian, mereka keluar lagi, sambil berpegangan pada dinding. Ke-12 orang di ruangan itu telah mencapai kesempurnaan Mahayana.
Hanya saja orang-orang ini telah menahan aura mereka, dan orang luar tidak dapat mendeteksi adanya perubahan sama sekali. Suatu hari kemudian, Ye Bufan keluar dari ruangan terakhir, mengambil sebotol mata air bergizi dan meminumnya dengan lahap. Dua pria di sebelahnya diam-diam terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda ini bisa mengandalkan obat untuk tidur dengan lebih dari 100 wanita cantik dalam satu hari. Wen Susu mengikuti di belakang dan menyaksikan seluruh proses dengan mata kepalanya sendiri, jadi dia secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Sekarang, di antara para kultivator wanita yang diselamatkan ini, mereka yang tingkat kultivasinya paling rendah telah memasuki tahap Mahayana, dan 10 orang dengan tingkat kultivasi paling tinggi telah memasuki tahap penyeberangan kesengsaraan. Meskipun kekuatan ini tidak sebaik gerbang suci, tingkat pertumbuhan yang begitu cepat tidak tertandingi bahkan di seluruh benua Kunlun, dan semua ini diciptakan oleh pria di depannya. Ye Bufan memulihkan kekuatannya, meminta Xiao Xing dan Su Lingsuang untuk kembali beristirahat, lalu melambai ke Wen Susu. Mari ikut saya. Pada saat ini, Qin Biao dan Sui Yueli sama-sama berada di ruangan untuk mengkonsolidasikan kultivasi mereka. Setelah Xiao Xing dan Su Lingsuang pergi, hanya Wen Susu yang tersisa. Dia sedikit terkejut. Mengapa dia harus meningkatkan kultivasinya sendirian? Apakah karena dia berada di tahap penyeberangan kesengsaraan? Ye Bufan mendorong pintu dan berjalan ke ruangan yang tenang. Wen Susu ragu-ragu sejenak, lalu mengikutinya masuk. Di taman belakang rumah tuan kota, seorang pria parubaya dengan pakaian indah duduk di tepi danau, menyeruput teh harum di tangannya sambil memperhatikan ikan-ikan berenang di air. Di sampingnya berdiri seorang pria berpakaian hitam, tampak sangat penuh hormat. Apakah kamu sudah tahu dengan jelas siapa yang tinggal di penginapan itu? Pembatasan yang ditetapkan sangat ketat sehingga bahkan indera spiritualku tidak bisa masuk. Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, Yang Mulia Tuan Kota, saya sudah mengetahuinya dengan jelas. Dia adalah orang dari luar kota. Dia pernah berkonflik dengan geng Haisa di Mal sebelumnya. Pria berpakaian hitam itu menceritakan semua yang telah dilakukan Ye Bufan setelah tiba di Pulau Surga. Jelaslah bahwa dia telah melakukan penyelidikan yang terperinci dan menjelaskan setiap detail dengan jelas. Benarkah dia berani bersaing dengan geng Haisa untuk mendapatkan wanita? Cukup menarik. Mulut lelaki setengah baya itu melengkungkan senyum jenaka. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Anak ini mesum. Dia tidak pernah keluar lagi sejak kembali ke penginapan. Konon katanya dia tidur dengan lebih dari 100 wanita dalam sehari. Memang benar bahwa seorang pria harus romantis saat muda. Pria parubaya itu tertawa, apakah tubuhnya mampu menahan kemewahan seperti itu? Pria berpakaian hitam itu berkata, setiap kali dia keluar, dia bersandar di dinding dan mengandalkan obat untuk melakukan sesuatu. Pria parubaya itu tertawa lagi, hahaha. Memang benar orang cabul menundukkan kepala. Sayang sekali dia memiliki pencapaian yang begitu tinggi dalam formasi. Dia mungkin akan menjadi hantu yang berumur pendek jika dia terus seperti ini. Pria berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak lalu berkata, Yang Mulia Tuan Kota, sekuat apapun formasi yang dimiliki anak itu, dia seharusnya tidak akan mampu menahanmu di Pulau Surga ini, kan? Itu berbeda. Kita tidak bisa kehilangan gambaran besar hanya karena hal kecil. Pria parubaya itu berkata, seperti yang kau katakan, jika aku ingin memaksa masuk, tidak ada seorang pun di Pulau Surga ini yang dapat menghentikanku. Namun, dia pasti akan menyadarinya, jadi tidak perlu melakukan itu. Rencanaku telah dilaksanakan selama bertahun-tahun dan akan segera berhasil. Aku tidak boleh membiarkan hal kecil ini merusak rencanaku. Pria berpakaian hitam itu mengangguk hormat, saya mengerti. Bab 2770 Amarah yang Mengamuk. Di markas besar geng Haisa di Pulau Surga, Heliansa dan Yu Maochun sedang duduk bersama sambil minum. Heliansa meminum anggur di gelas dan berkata dengan mulut mabuk, Bos Yu, orang yang penuh kebencian itu belum keluar. Dia dikalahkan oleh Ye Bufan dalam keadaan linglung, dan dia merasa sangat sedih dan ingin segera membalas dendam. Namun, sekte jiwa lautnya hanyalah kekuatan kelas 3 di wilayah laut ini dan tidak dapat dibandingkan dengan geng Haisa yang kuat, jadi semuanya harus didasarkan pada Yu Maochun.
Anak itu belum keluar sejak dia kembali ke penginapan, dan tidak ada tanda-tanda dia meninggalkan Pulau Paradise. Ekspresi wajah Yu Mao Chun muram. Hal yang paling dibencinya adalah dia membawa semua tungku dan kuali itu kembali bersamanya, dan menghabiskan semuanya hanya dalam 1 hari. Dia menghabiskan semuanya dalam 1 hari. Helian Sa tertegun sejenak. Dia menghabiskan lebih dari 100 tungku dan kuali dalam 1 hari. Apakah dia tidak takut dan tiannya meledak? Yu Mao Chun menggelengkan kepalanya. Menurut informasi yang kudapat, anak itu sama sekali tidak tahu seni mengumpulkan dan mengisi ulang energi. Dia hanya haus akan keindahan. Dia keluar dari setiap ruangan sambil berpegangan pada dinding. Sayang sekali lebih dari 100 tungku dan kualiku telah menyia-nyiakan energi Yuan Yinku. Anak ini, memang pantas mati. Helian Sa juga merasakan penyesalan. Saat kita menangkap anak ini, kita harus memotong-motongnya. Dia benar-benar menyebalkan. Yu Mao Chun mengangguk. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Dia akan mati begitu dia meninggalkan Pulau Paradise. Di penginapan, Ye Bufan membawa Wen Susu ke kamarnya, memintanya duduk dan mulai memeriksa denyut nadinya. Wen Susu sedikit terkejut. Dia telah menonton dari samping sebelumnya, dan melihat orang lain meningkatkan kultivasi mereka secara langsung, jadi mengapa dia harus memeriksa denyut nadi lagi? Tetapi pada saat ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa mati rasa, meridiannya tersumbat, dan kultivasinya juga tersumbat sepenuhnya. Kalau saja wanita lain, dia pasti sangat panik saat ini, tapi Wen Susu tetap tenang dan menarik kembali tangannya yang terulur. Tuan Ye, apa maksudnya ini? Apakah perlu mengobati penyakit? Hahaha, ini tidak perlu untuk mengobati penyakit, tapi ini kebutuhan fisiologis saya. Ye Bufan tertawa, dan tawanya penuh dengan kekasaran. Mengapa menurutmu aku harus menebusmu? Mengapa aku harus naik ke atas ring untukmu? Bukankah itu untukmu? Selama kamu melakukan apa yang aku minta, membantumu menembus kultivasimu tidak akan menjadi masalah sama sekali. Wen Susu awalnya tertegun, semua ini jelas di luar dugaannya. Lalu ekspresinya berubah dan rasa jijik yang mendalam terpancar di matanya. Awalnya aku sangat mengagumimu, tapi aku tidak menyangka kau begitu kejam. Ye Bufan tertawa lagi, apa gunanya aku menganggapmu hebat? Menjadi binatang buas lebih nyaman. Sejujurnya, alasan aku menyelamatkan kalian semua adalah agar aku bisa bersenang-senang. Wen Susu berpikir sejenak, jika memang begitu, lalu mengapa kamu membantu semua orang meningkatkan kultivasi mereka? Ye Bufan terkekeh, mulai sekarang, kalian semua akan menjadi budakku. Tentu akan lebih baik jika sedikit lebih tinggi. Dan apakah menurutmu aku hanya membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka? Kau harus tahu bahwa aku telah menambahkan bahan-bahan ke dalam pil-pil itu. Selama kau minum obatku, kau akan hidup jika aku menyuruhmu, dan mati jika aku menyuruhmu. Kau benar-benar orang yang hina. Sayang sekali kau punya bakat seperti itu. Wen Susu menggelengkan kepalanya sedikit, dengan ekspresi penyesalan di wajahnya. Dia baru saja sangat mengagumi laki-laki ini, tetapi dia jelas sangat kecewa saat mengetahui bahwa dia adalah orang seperti itu. Ye Bufan menunjukkan ekspresi seperti babi, aku telah tidur dengan banyak wanita selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya aku tidur dengan orang suci dari sekte orang suci. Ayo, ambil inisiatif. Asal kamu membuatku bahagia, semuanya baik-baik saja. Petik 2. Baiklah, kaulah yang menyelamatkanku, jadi aku anggap saja ini sebagai balasan kebaikanmu. Reaksi Wen Susu sungguh di luar dugaan. Dia menanggalkan pakaiannya dan segera menanggalkan pakaiannya yang berwarna-warni, memperlihatkan pemandangannya yang indah ke udara. Ye Bufan tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tidak buruk, sangat lugas, tetapi ini tidak cukup. Bukankah kamu orang suci dari gerbang suci? Kamu harus berbaring di kakiku, sehingga akan lebih menyenangkan. Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan dan mengambil kerah dengan lonceng, dan meletakkannya di leher Wen Susu. Ayo, berbaringlah dan merangkaklah ke sini seperti seekor anjing. Kau, jangan pergi terlalu jauh. Ekspresi Wen Susu yang awalnya tenang menunjukkan sedikit kemarahan, dan matanya dipenuhi dengan amarah. Apakah itu keterlaluan?
Aku telah menyelamatkan hidupmu, jadi wajar saja jika kau melakukan apapun yang aku minta. Ye Bufan melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan tak terlihat mendorong Wen Susu ke tanah. Ayo, merangkaklah ke sini. Kau, binatang buas. Suara Wen Susu tidak keras, tetapi penuh dengan kebencian. Pada saat yang sama, tubuhnya mulai bergetar, dan napasnya menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil. Apa kau sangat marah? Memangnya kenapa? Kau ada di tanganku sekarang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau padamu. Kalau kau punya nyali, datang dan pukul aku. Ye Bufan tertawa lebih arogan, hahaha, gadis suci dari gerbang suci, pada akhirnya dia masih harus berbaring di kaki tuan muda ini. Sialan, sebagai orang suci King Mengsai, Wen Susu tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Pada saat ini, kemarahan luar biasa muncul dari lubuk hatinya. Amarah, kemarahan tanpa batas. Dia tidak pernah semarah ini selama bertahun-tahun ini. Dia berharap bisa segera memotong laki-laki di depannya menjadi beberapa bagian. Kenapa? Kamu kelihatan sangat marah, biar aku yang menenangkanmu. Ye Bufan sama sekali tidak peduli. Dia berbalik dan melepaskan ikat pinggangnya. Tak lama kemudian terdengar suara aliran air, lalu dia datang membawa secangkir cairan kuning bergelembung. Ayo, minum ini, dan kamu tidak akan marah lagi. Ye Bufan datang ke Wen Susu sambil membawa cangkir dan memegang dagunya. Ah, Wen Susu benar-benar menjadi gila, dan dia mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Lalu terdengar suara renyah dalam pikirannya, seolah ada sesuatu yang hancur. Pada saat yang sama, energi sejati yang tersegel mulai beredar dengan cepat menerobos titik-titik akupuntur yang tersegel, dan dalam sekejap mata, dia pulih ke tahap awal kesengsaraan. Namun, itu belum semuanya, momentum yang kuat terus meningkat, dan dia benar-benar berhasil menerobos tahap tengah kesengsaraan dalam satu gerakan. Setelah memulihkan kultivasinya, Wen Susu dipenuhi dengan niat membunuh. Mati kau, binatang buas. Sebuah momentum bagaikan tsunami tiba-tiba meletus, langsung menghantam Ye Bufan dan menghantamnya dengan keras ke dinding di belakangnya. Di masa lalu, Wen Susu selalu bersikap lembut dan anggun, setenang kolam air jernih, seolah tak ada apapun di dunia ini yang mampu menggugah suasana hatinya. Bahkan saat dia dilelang sebagai kuali oleh Yu Mao Chun sebelumnya, dia tetap tenang. Tetapi momen ini benar-benar berbeda. Kemarahan mengalir dari sekujur tubuhnya, dan dia belum pernah semarah ini sebelumnya. Penjahat jahat, aku harus membunuhmu hari ini. Sambil meraung, Wen Susu meninju dada Ye Bufan dengan pukulan yang mematikan.